haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Sekalipun badai, sekalipun gunung bergolak, ya, Tuhan bilang jangan takut. Ya. Aku menyertai engkau. Yesaya 41 ayat 10. Jangan bimbang. Sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Ya. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saya dulu waktu keluar SMA di Jakarta saya kerja, saya nggak bisa ngomong di perusahaannya. Jadi kalau mau ke atas nggak bisa. Tahu saya diangkat jadi ketua keburuhan sama Tuhan. Saya minta hikmat bicara sama Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5. Barang siapa kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Maka dia akan memberikan cuma-cuma dan tidak berbagai pangkat. Amin. Tahu-tahu buruhnya mogok 2 hari. Ya. Jadi saya harus bertanggung jawab. Ya. Saya menghadapi teman yang menankan Yusuf, pemegang saham, orang yang tinggi besar, pada pinter-pinter. Saya keluar SMA, mereka sudah S2, ada yang S3 ya. Waduh, ngeri ya. Tapi karena saya suka baca Injil sambil kerja kan juga saya malah sampai tertidur sambil nunggu mesin listrik di pabrik ya. Jadi saya baca Injil. Hanya saya pas dipanggil, saya katakan kata Tuhan, ada firman-Nya, jangan takut, aku menyertai engkau. Amin. Ya itu yang tadi, jangan bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Amin. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terus bukan kamu yang ngomong, itu kata firman Tuhan, tapi Roh Bapamu, Roh Kudus. Saya masuk ke sana, teman sudah ramai di depan Allah semua. Saya berdoa dulu, minta Tuhan yang pimpin, bukan saya yang ngomong. Tapi sekali ngomong, itu personalia nggak bisa ngomong. Mukjizat bukan tuh? Mukjizat. Ya, jadi kita yakin bahwa Tuhan beserta kita. Amin. Allah yang kusembah tak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Ini yang harus diyakini. Ya. Sekalipun sekarang corona, zona merah segala macam disukan, jadi anggap biasa aja. Ya. Karena Tuhan kita sanggup menolong. Saya akhirnya Yesaya 41 ayat 10 ya. Yesaya 41 ayat 10 ya. Jadi saya akhirnya menang. Yang satu ngomong lagi temannya Pak Domo dulu Menteri Tenaga Kerja itu, yang dari Marinir Jenderal ya. Katanya buruh dilarang ngomong, kata Pak Domo. Saya bilang, Bapak mengutip Sudomo Orison, saya menutup Soeharto Orison, Presiden Republik of Indonesia yang mengatakan pengusaha dilarang mencari keuntungan di atas penderitaan buruh. Saya bilang, nggak usah ngomong dia. Jadi setiap dia ngomong gantian, akhirnya berantem antara mereka. Ya, antara mereka berantem, berdebat. Akhirnya gaji naik, bonus naik. Itulah kemenangan yang luar biasa. Jadi kalau dengan Tuhan kita harus yakin. Ya. Tuhan selalu menyertai saudara, ibu-ibu, anak-anak. Ya. Ya. Dan nanti Elsa ditulis aja, nanti didoakan ya. Ditulis namanya anak-anak ini siapa, ya. Semua nanti dibawa dalam doa kalau mau. Ya. Terus kalau ada yang di sana ada gejala, ya mudah-mudahan sehat semua ya. Saya berdoa itu bukan sembarangan, Bu. Saya berdoa kemarin untuk Yudi aja saya puasa ya, puasa untuk Yudi. Terus saya di Bandung juga sampai 3,5 jam saya kata Roh Kudus harus haleluya. 3,5 jam di hotel, saya tidur di hotel Natalan, Bu. Haleluya, haleluya, disuruh oleh Tuhan ya, haleluya, terus haleluya, haleluya. Akhirnya masuk bahasa roh. Nah besoknya
Ya tanya gimana? Ya gitu kan, sehat ya. Iya. Saya juga, Ibu tahu kan saya kena penyakit apa? Belum lama ini. Saya dengar. Enggak. Saya nggak punya ingatan 2 hari. Ya. Saya nggak punya ingatan 2 hari. Ya. Jadi saya itu angkat drum tingkat tinggi, ya. Tahu tuh badan saya bengkok. Ya, bengkok, nggak bisa jalan. Merayap gitu. Malu banyak orang, balik lagi saya merayap. Udah pergi saya ke anak buah di bengkel. Panggil, saya berdiri, pegang mobil karena di mobil pegang gitu, kiranya saya sehat ya. Akhirnya buka pintu gereja, saya sudah bangun gereja sana ya. Akhirnya dikasih, dikunci lagi pintunya. Aduh, saya bisa jalan. Begini jalan. Saya akan menimbang, saya nangis, Tuhan kenapa saya jadi begini. Kata dia cobaan, ya cobaan. Sudah gitu, saya doa sembuh 5 hari, ya khotbah, terus sembuh lagi. Khotbah terakhir saya nggak punya ingatan, dibawa ke rumah sakit mana? Permata sama Surabaya, di ronsen, ya bengkok saya ininya. Jadi saya jalannya enak-enak begini, jalannya begini, nah begini nih jalannya enak gitu. Ya, begitu. Akhirnya anak-anak cucu kumpul, ya semangat, kuningan kumpul dari jam 6 lah kira-kira ya sampai jam 12 malam. Kami memuji Tuhan, berdoa minta sama Tuhan. Akhirnya di ronsen lagi di Pertamina. Ya, mana HP-nya? Oh, di HP ada ya. Ada ronsenannya saya simpan ya. Yang lagi bengkok ya, terus lurus ya. Tuh. Jadi mengandalkan Tuhan. Orang lain banyak yang jatuh lagi khotbah mati. Ya, teman saya bilang kalau udah 2 hari nggak ada ingatan mati katanya. Terus saya masih hidup, saya bilang ya karena doa. Ya, Tuhan itu sangat baik. Seperti Hizkia, karena dia melanggar, kamu besok mati. Kasih tahu kata Nabi ke Hizkia raja. Akhirnya dia nangis ke dinding begini. Nangis dia. Ya, nyesal, minta ampun sama Tuhan. Terus kata Tuhan, balik lagi. Ngomong ke Hizkia, umur ditambah 15 tahun. Amin. Ya, dan kita tuh baik, ya, nggak usah takut, ya. Ya. Ada di sana yang dicuci otak sama teroris. Sekarang kita doakan, ya. Jadi orangnya ini dari Muslim. Ibunya aja mau diperkosa. Karena dia kalau gitu kayak di TV. Nanti kakaknya, ibunya, orang tuanya dibunuh. Ya, ketawa dia. Ya. Ceritanya diusir sama orang tuanya, sekarang tinggal sama kakek nenek 80 tahun. Nah itu yang ikut saya 80 tahun. Bertobat baru 3 bulan ya. Kira-kira 3 bulan. Ya. Sakit kaki sembuh. Ya. Terus sakit perut di rumah berdoa kita sembuh. Sakit gigi nggak bisa tidur, akhirnya berdoa sembuh. Nah ceritanya itu si dicuci otak itu pakai bambu yang gede dibelah, hajar itu kakek. Anak muda tinggi besar nggak hajar gitu, ya. Jatuh ke sana, hajar, gitu lagi. Hajar mau dihajar lagi, kata nenek, kakek berdoa minta sama Tuhan Yesus kan dia bilang. Langsung dia berdoa, mau hajar, jatuh, dihantam sama Tuhan, nangis. Nah sekarang udah berubah baik. Tuh, kalau orang Muslim biasanya sangat cepat. Kenapa cepat? Kalau orang kita dia agak berat. Terutama kalau ibu mungkin enggak ya daerah ibu. Ini daerah saya, daerah Kuningan, Cigugur, Cibunut, Tako gitu. Karena di samping Kristen dia menyembah ke Pangeran Cirebon. Ya. Dan Pangeran Cigugur yang suka ada bendrong gitu. Apa namanya? Jayak ya? Itu disembah itu. Saya juga dari situ dulunya. Jadi saya tahu persis, ya. Nah, jadi sangat sulit. Kalaupun Kristen dia tetap ke situ. Ya. Beratnya. Biasanya
Dia biasa nyembah patung, di Katolik dia biasa nyembah patung. Jadi agak berat ngajarnya itu. Ya. Nah ini justru yang dari Muslim ini Cepat ngerti. 3 orang cepat ngerti. Karena dia belum pernah naik haji. Tapi kalau udah naik haji agak berat. Kenapa? Karena dia juga mencium batu hitam. Jelas banget. Itu ya. Itu agak berat juga. Ya. Jadi nggak usah takut. Nanti jadi di sini kita sebagai anak Tuhan, justru kita ini temanya adalah kita bukan pecundang, kita pemenang. Amin. Di atas segala pemenang. Kita melihat di kita pemenang, ya. Kita lihat. Oh, kita. Roma pasal 16 ayat 20. Roma pasal 16. Itu. Roma pasal 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Oh ya, bayangkan, semoga Tuhan sumber damai sejahtera itu meremukkan kepala orang di bawah siapa? Hakim. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, ya. 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 Kenapa di sini setan itu penyakit, termasuk penyakit itu? Ya. Jadi seperti kamu tanda-tanda ini akan mengerti orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbahasa baru bagi mereka sendiri. Markus 16 ayat 17. Mereka akan memegang ular dan kalajengking. Sekalipun minum racun maut tidak akan membahayakan. Mereka akan menumpangkan tangan pada orang-orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Amin. Memegang ular dan kalajengking itu memegang setan dan sakit penyakit. Jadi ada di tangan genggaman kita yang akhirnya diinjak-injak oleh kaki kita di dalam nama Yesus. Ya, haleluya. Jadi dalam ada lagi di dalam Mazmur 91 ayat 13. Engkau akan menginjak ular naga. Engkau akan menginjak ular dan naga. Oh, itu termasuk setan dan sakit. Ya. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan lihat baik kita menjadi kuat. Kalau Tuhan berserta kita, siapa yang lawan kita? Ada. Ya. Ya. Karena Tuhan bilang, Tuhan itu setia terhadap perkataannya. Kalau aku menyertai engkau, pasti menyertai. Nah, kitanya kadang-kadang merasa tidak yakin ya. Itu kitanya. Saya udah berdoa tempat yang SMA itu. Jangan takut, nak, aku menyertaimu. Nah, itu saya perang debat, menang saya. Saya nggak ingat lagi, yang penting Tuhan berserta saya. Ya, Dia yang akan ngomong. Makanya kita ada kemenangan di dalam Tuhan. Ya. Kalau nanti saya kasih tunjuk itu ronsennya ya di HP itu udah ada ya. Luar biasa Tuhan. Ya, pertolongannya nyata. Jadi nggak usah takut. Saya dulu berdoa untuk orang gila, KKR ceritanya. Memang doa itu doa semalam suntuk di Kalimantan. Saya ajak 3 pendeta. Tapi pas jam 12 mereka tertidur. Saya kecewa ya. Hanya saya pulang ke rumah, saya pura-pura ambil makanan ya. 1:30 saya datang bawa makanan, mereka masih tidur. Hanya apa yang terjadi? Ya. Dalam KKR itu kesembuhan banyak sih, banyak. Tapi satu hal yang tidak sembuh orang NTT. Orang gila. Malah nyanyi dalam nama Yesus. Saya sedih ya. Hanya saya berlutut di situ, langsung ke tanah ya. Dia nyamper, pendeta jangan nangis. Saya mau pergi gitu. Mungkin mau pergi, maksudnya keluar ibu ya setan. Tapi saya penasaran. Saya naik ke hubungan di rumah. Akhirnya ada badai besar. Saya bilang walaupun badai datang saya tetap bergumul.
Datang lagi dari sana, gitu lagi, hilang air. Pas turun pagi, jemaat kira-kira 5 km jauh lari-lari ke saya. Pak, tadi Mercy sembuh, Pak. Terima kasih, katanya. Nggak gila lagi. Puji Tuhan. Amin. Jadi kalau saya berdoa itu, kalau belum sembuh saya doakan terus, ya. Saya puasa terus, saya ingin sembuh. Jangan khawatir, ya. Makanya siapa nanti yang ada itu, nanti atau nelpon ke Elsa, kasih nomor telepon. Nomor Bapak. Nomor Bapak, so kasih nomor telepon, ya. Telepon, ya, telepon saya, nanti saya doakan, ya. Gitu. Memang watak saya begitu, ya. Bahkan sangat berbeda. Saya waktu di Kalimantan ada juga orang yang nggak bisa lihat. Kelas 5 SD tahu kabur matanya, nggak bisa lihat. Saya habis khotbah, dia berlutut depan mimbar, ya, berlutut. Saya turun, kenapa? Ini nggak bisa lihat Pak, mata. Saya terlalu berani kayaknya, ya. Mungkin orang lain akan menyesal, tapi saya, iman saya, ya. Saya doakan. Sudah begitu, saya ambil kalender. Mana orang berani, ya. Ambil kalender saya, ya. Baca, nggak lihat. Saya doakan lagi, ya. Saya bakal ambil kalender lagi, ya. Ambil kalender lagi. Gimana? Katanya kayak pohon-pohon, ada orang-orang kayak pohon-pohon. Ya kita kan ada Yesus berdoa, ya. Nah, ini saya simpan lagi, doa lagi. Bisa melihat puji Tuhan, gemuruh itu di gereja. Ya, ya. Tapi bagi gereja lain itu ngeri. Saya pernah praktikkan di gereja Kuningan sampai langsung waktunya takut, ya. Saya justru di situ. Kenapa? Bukan saya yang akan dipermalukan. Tuhan, kalau Tuhan tidak berbuat, saya berpikir begitu. Tapi Tuhan, nah ini Tuhan buat, gitu. Ya. Nah sekarang banyak persoalan Bu di media sosial. Ada pendeta besar, dia bangga dengan patung Yesus di luar negeri, tinggi, paling besar, lagi memberkati. Tahu-tahu di sana di Sulawesi ada katanya, lebih besar lagi, tinggi katanya, jalannya pakai kaca. Oh lagi begini, kalau diberkati itu Indonesia katanya. Waduh, saya bilang ini patung diberkati gimana? Tuhan bilang kan jangan membuat patung dalam bentuk apapun yang menyerupai apapun di surga atau di bumi. Waduh, saya sedih. Tuhan sudah larang seperti ini, katanya diberkati katanya. Ada lagi yang kemarin, sekarang ramai tokoh dengan tokoh saling nyalahkan. Andi Simon aja disalahkan. Nggak ada tuh katanya doa gratis, kata Andi Simon, doa gratis. Nggak ada di Alkitab katanya. Orang di Alkitab ada kok. Ya, berarti dia nggak baca Alkitab. Ya. Jadi saya bilang begitu mudahnya menyalahkan orang. Gitu. Padahal dia sendiri yang tidak pernah baca, atau baca mungkin tidak ketemu itu. Kan ada gini bunyinya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, ya. Kamu memperoleh cuma-cuma oleh sebab diberikan gula dengan cuma-cuma gratis. Ya, ada. Makanya kita supaya tidak sesat, kita harus baca ini. Ya. Ini lebih-lebih anak-anak kecil ini, ya, supaya kuat. Kalau di gereja mungkin doa pagi mungkin nggak gitu caranya. Satu judul, satu orang, itu kuat Bu. Dialami saya sendiri, anak-anak saya, ya. Dulu di teologia dia gaul sama orang-orang mabuk. Karena yang ditampungnya di daerah Kuningan orang-orang mabok, suka mabok. Sekolahkan teologia, dia nggak mabok. Karena dia kecil sudah dididik sama ibunya. Jam 5 bangun, keliling, baca Alkitab. Itu yang paling pokok. Injil kekuatan Allah ini, anak-anak ini penting bisa. Supaya kuat, jangan sampai jadi Yudas Iskariot. Kasihan. Ya, ini dilamar juga emang orang lain. Dia juga nggak mau. Calon jenderal melamar situ. Ya, Ika nggak mau. Kenapa? Karena Ismail. Ya, ngapain?
nikah sama dia nanti di neraka. Ya, ya, lama diminta lagi sama yang di Bank Mandiri. Ismail nggak mau, hanya maunya kan sama sih, nggak pandang itu ini, tapi Tuhan berkata. Jadi percuma walaupun kaya, walaupun itu jadi anak istri pejabat tinggi, nanti neraka kan kesian anak itu. Ya, itu. Saya juga belum ngomong, tapi mereka sendiri udah menolak. Begitu. Karena sudah biasa tahu dari sini, ya. Dan mereka juga walaupun sekarang mesti sibuk ya, udah tahu karena dulu sudah kecil dia baca itu, tertanam. Kalau udah gede agak sulit, ya. Tapi usahakan. Ini kan udah pada bisa baca ya. Ini anak-anak siapa ini? Sulit ya. Nanti kalau gitu mah mungkin sekolah minggu harus ada. Nanti sekolah minggu berdiri sejudul sama saya kali ya. Dicatat nanti ya nama-namanya ya. Jadi dikatakan bahwa kita itu pemenang di atas segala pemenang. Di sini Maleakit 4 ayat 3, kamu akan menginjak orang fasik. Karena orang fasik akan menjadi debu tanah di kakimu. Amin. Haleluya. Orang fasik itu apa? Orang fasik itu orang Kristen tapi tidak percaya itu. Ini ada. Sekarang yang ramai itu Injili dengan karismatik sekarang. Kalau Injili itu belajar teologianya, kebanyakan ilmunya saja, ilmunya yang dicetuskan manusia, filsafat segala macam. Tapi kalau karismatik belajarnya dari sini, Bu, dari Alkitab. Tapi kalau digabung dua-duanya itu bagus itu. Jadi masing-masing punya kekurangan. Ya, makanya saya Wigglesworth, Jim Reinhardt, Billy Graham, terus John Austin, ya, terus Joseph Prince, itu semua gabung, Bu. Injili ya karismatik. Ya. Nah sekarang kata orang Injili, orang karismatik itu katanya Injil kemakmuran. Pernah bilang Stephen Tong ya. Kenapa? Tapi orang karismatik katanya gak nyebut ke Stephen Tong Injil kemiskinan. Ya. Karena orang-orang Injil itu miskin kurus-kurus, Bu. Kurus-kurus pendeta. Tapi orang karismatik gemuk-gemuk. Ya, kenapa? Karena mereka menerapkan Maleakit ditentang sama Injil. Berbicara tentang Maleakit, saya pernah dulu nyoba, selamanya saya nyoba ya. Jadi saya dagang di Kuningan. Saya cari gereja yang ada tulisan kotaknya Maleakit 3 ayat 10 sampai 11. Nggak ada di Kuningan, tahu tuh ada di Pantai Kosta. Saya masuk di situ. Saya persembahkan perpuluhan. Karena ngitungnya susah, cuma 20.000 ya, Mas. Suatu bulan saya kasih ya dulu ya. Terus mau Natal, pendetanya saya kirim ayam yang jago paling besar, ayam di mimbar berdoa, bergetar katanya, gitu ya. Jadi hanya maju kita, diberkati Tuhan. Ada lagi yang di Amerika, Colgate itu tukang koran, Bu. Ya, tukang koran. Habis jual koran untuk biaya orang tuanya, makan orang tuanya dan sekolah dia. Ada yang rame-rame di gedung. Wah, ini pesta nih, makan-makan kata dia bilang. Tahu tuh yang sedang ibadah, ya. Tahu tuh dalamnya berbicara tentang persembahan berpuluhan. Aduh, mau kasih nanti gimana orang tua saya makan apa di rumah katanya, nggak jadi ya. Minggu berikutnya, akhirnya dia mempersembahkan. Ya, mempersembahkan. Apa yang terjadi? Dia akhirnya karena setia jadi punya perusahaan 9 yang mereka. Dan dia mempersembahkan sekarang bukan saja 10%, 90% untuk Tuhan. Karena 10% itu udah melimpah dia. Ya, jadi nyata. Bagi orang karismatik itu nyata. Bagi saya, karena saya Injili, saya juga karismatik, ya saya terapkan itu. Ya, itu. Karena kalau dua-duanya satu-satu saling serang, saling jelekan gitu ya. Seperti sekarang Ezra Soro dengan Joshua Towo
ramai orang saling nyebut sat-sat ya. Terus ada lagi Ruben Abraham itu katanya patung Yesus menyebut itu diberkati Indonesia katanya. Tuh, jadi saling serang ya. Stephen Tong dengan Pak Niko saling serang. Padahal untuk melihat sesat tidaknya kan tinggal ini aja. Ada di sini, ada kan di sini. Kalau nggak ada di sini ya harus sesat. Kata Rasul Paulus, sekalipun malaikat dari surga datang memberitakan Injil lain daripada ini, terkutuk lagi. Ya. Itu jadi kita pegang ini Injil yang benar. Injil yang asli, original, ori ini. Itu jadi mana ada Injil kemakmuran. Makanya saya nggak percaya Injil kemakmuran. Saya walaupun ada Injil kemakmuran tapi masuk neraka saya nggak mau. Walaupun ada Injil kemiskin tapi masuk surga saya nggak mau. Saya mau Injil Yesus Kristus. Ya itu ya, semua harus Injil Yesus Kristus. Pentingnya membaca Injil ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, di sini Tuhan juga karena banyak sekarang yang menggoncangkan hal yang demikian, maka banyak ada juga, makanya Tuhan bilang sampai tanya kepada orang Farisi. Dia berkata hati-hati dengan ragi orang Farisi. Kenapa? Karena Farisi itu mengajarkan ajaran manusia turun temurun, bukan ajaran Alkitab. Itu yang dikecam oleh Yesus. Makanya dia bilang tanya, baptisan Yohanes itu dari Tuhan apa dari manusia? Nah, baptisan Yohanes itu yang apa, Bu? Yang diselam. Itu dari Tuhan. Tapi manusia menciptakan percik segala macam itu kan nggak ada di sininya. Nah ini kita membaca ini aja kita tahu bahwa mana yang benar dan mana yang tidak. Makanya harus semua baca supaya tahu. Jangan sampai disesatkan. Zaman sekarang banyak di media sosial yang akan menyesatkan kalau tidak hati-hati. Sebab itu penting baca. Jadi ibu bisa menilai, Pak, nggak ada di Alkitab gitu ya. Itu nggak bisa ya gitu ya. Jadi oleh sebab itu dalam masa sekarang ini kita sedang berperang. Makanya kami adakan tiap hari Rabu puasa. Saya tadinya tiap hari Rabu ya, tapi yang Muslim ini, yang dari Muslim bukan tiap hari Rabu, tiap hari udah 1 bulan. Saya bilang luar biasa ya. Elsa 2 bulan ya, Elsa tiap hari Rabu ya. Kenapa? Karena masa-masa ini masa rawan, ada corona, nanti krisis ekonomi, krisis moral, penjarahan segala macam, akibatnya dampaknya parah ya. Ada lagi katanya yang sekarang di Inggris yang sulit diobati cepat gitu. Nah oleh sebab itu saya mengajak ke ibu-ibu ya, semua kalau bisa sih puasa ya, supaya doa kita tuh dahsyat. Sekali kumpul bergetar. Ya itu ya, itu aja kan dipukul sampai ketiga kali itu jatuh. Doa, kakek doa kan dahsyat ya. Saya yang udah bengkok lurus lagi ya. Tuh, aduh, kata orang kalau udah hilang nyata 2 hari mati kan ini. Tapi Tuhan, saya minta umurnya panjang kok. Saya minta umur panjang ya. Haleluya. Jadi di sini peperangan kita itu bukan melawan orang, bukan melawan darah daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Sakit, penyakit, segala macam itu yang ditanamkan kepada kita, yang diserahkan kepada kita. Bagaimana iblis caranya? Menipu. Bagaimana iblis caranya? Memanah kita dengan panah api. Oleh sebab itu Tuhan katakan kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Ya. Berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran masuk ke kudusan. Jaga diri ya. Biar kita benar, biar kita kudus ya. Usahakan ya bagaimana kita kehidupan di hadapan Tuhan. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu apa?
berikat pinggangkan kebenaran. Ini Amin. senjata yang dari Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Satu, berikat pinggang kebenaran. Amin. Semua orang menganggap ada kebenaran menurut pemerintah, ada kebenaran menurut umum, tapi kita kebenaran menurut Yesus. Akulah jalan dan kebenaran, kata Yesus. Amin. Tongkat kerajaan surga itu kebenaran. Dasar kerajaan surga ini kebenaran, ya. Kebenaran di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Yang kedua, senjatanya itu keadilan. Keadilan. Tadi berikat pinggang kebenaran. Kenapa harus pinggang? Kalau udah bengkok kan susah jalan. Makanya berikat pinggang kebenaran, berbaju jirah. Baju jirah tahu gak? Apa baju jirah? Baju perang, ya, baju jirah, ya. Berbaju jirahkan keadilan. Apa keadilan? Kebenaran. Keadilan apa? Menurut filsuf ulum filsafat Aristoteles, keadilan itu menerima sesuatu ada dibagi dua. Satu, keadilan distributif.